Nah, sekarang kita akan ke materi limit dan kekontinuan. Perhatikan ini, ya, bahwa limit dan kekontinuan itu adalah dua materi yang sangat terkait, karena definisi kekontinuan itu mengharuskan bahwa limit di titik itu ada. Ini adalah pemahaman numeris tentang limit, salah satu contoh limit, ya, yaitu fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Perhatikan ini, tabel yang di bawah ini. Tabel yang di bawah ini adalah perjalanan x, ya, menuju 1 dari kiri dan dari kanan. Perhatikan ketika x menuju dari kiri, ya, semakin dekat gitu, dan dari kanan juga semakin dekat, maka di sini nilai fungsinya justru tanda tanya, yang artinya apa? Bahwa kalau x itu ini, x ini Anda ganti dengan angka 1, maka fx ini akan berubah menjadi 0 per 0, yang itu akan Anda kenal atau bahkan mungkin sudah Anda kenal sebagai bentuk tak tentu, ya. Bentuk tak tentu tak terdefinisi karena kita tidak tahu berapa hasil 0 per 0 itu, ya. Artinya apa? Bahwa pemahaman limit fungsi di suatu titik itu tidak mengharuskan variabel itu sama dengan titik itu, ya. Jadi arti kata limit itu adalah suatu pendekatan, sehingga kalau limit fungsi di suatu titik itu berarti variabel yang mendekati tidak harus sama dengan titik yang didekati, ya. Oke, ini adalah pemahaman limit secara grafis, ya. Ini sama dengan 2, bukan berarti x kuadrat min 1 per x min 1 itu 2 hasilnya, tapi tidak. Artinya apa? X kuadrat min 1 per x min 1 itu berbeda dengan limit x min 1 untuk x kuadrat min 1 per x min 1. Kalau limit x menuju 1 untuk x kuadrat min 1 per x min 1, hasilnya memang limit x menuju 1 untuk x plus 1, yaitu 2. Ya. Tetapi kalau x kuadrat min 1 dibagi x min 1 tanpa notasi limit, maka hasilnya adalah 0 per 0, yang itu adalah tak tentu, ya. Nah, ini adalah cara membaca notasi ini. Jadi limit dari x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1 adalah 2. Kata kuncinya di sini adalah kata-kata mendekati di sini. Karena memang limit itu pada prinsipnya adalah suatu pendekatan. Dan pendekatan itu tidak berarti dia sama dengan 1. Ya. Nah, ini adalah contoh yang lain, ya, yang saya yakin di sekolah menengah Anda juga sudah pernah mendapatkan, ya. Jadi kalau memang contoh saja nomor 1, ya, ketika itu tidak ada masalah dalam Anda menggantikan x dengan 1, ya sudah, itu hasilnya 8. Jadi limit x menuju 1 untuk 3x plus 5 adalah 8. Tidak demikian dengan nomor 2. Nomor 2 mirip dengan contoh yang sudah kita diskusikan. Demikian juga nomor 3. Kenapa? Ketika Anda gantikan x itu dengan titik yang dituju dan muncul masalah yaitu bentuk tak tentu,
atau 0 per 0, maka Anda harus berusaha mencari cara lain sedemikian sehingga bentuk 0 per 0 itu tidak lagi merupakan hasil limit itu. Dalam hal ini, dan yang lazim Anda lakukan adalah pemfaktoran, ya. Tapi tidak selalu difaktorkan, ya. Nanti Anda akan juga menjumpai soal yang dalam solusinya tidak hanya faktorisasi yang dilakukan, ya. Jadi nomor 2 ini 2x kuadrat min 3x min 2 difaktorkan, yang salah satu faktornya adalah x min 2 sehingga dia bisa dicoret. Perhatikan, dicoret ini bukan berarti 0 per 0 ya, karena x-nya 2, tidak. Ini bisa dicoret ketika ada notasi limit. Kenapa? Karena ketika limit x menuju 2, berarti x-nya tidak sama dengan 2. Kalau x-nya tidak sama dengan 2, berarti x dikurangi 2 tidak 0. Kalau x min 2 tidak 0, berarti x min 2 per x min 2 juga tidak 0 per 0. Oleh karenanya, karena tidak 0 per 0 itu, maka ini bisa saling menghilangkan antara x min 2 pembilang dan x min 2 penyebut. Tersisa limit x menuju 2 untuk 2x min 1 plus 1, yaitu 5. Demikian juga untuk contoh nomor 3, x min 9 dibagi akar x min 3. X min 9, ya, Anda pernah mendapatkan rumus x kuadrat min 3 kuadrat, gitu, ya. Atau x min 9 berarti akar x min 3 dikali akar x plus 3, nah seperti ini. Sehingga bisa kita sederhanakan, kita dapatkan bentuk yang sederhana ini, yaitu 6. Ya. Semoga contoh yang pertama dan 3 contoh yang kedua ini semakin membuat Anda paham, ya, tentang limit. Nah, ini adalah pemahaman limit secara grafis. Ada 4 sketsa grafik fungsi di situ, ya. Yang grafik hijau kiri atas itu mengatakan bahwa nilai fungsi di titik C ada yang ditandai dengan lingkaran hijau isi di sini, jadi dia berwarna hijau, yang sekaligus mengatakan bahwa limit kiri x menuju C dan limit kanan x menuju C sama, dia berada pada satu titik, ya. Sementara yang kanan atas, ya, ini yang kiri atas tadi ya, yang grafik yang berwarna hijau. Sementara yang kanan atas, perhatikan di situ, nilai fungsinya tidak ada. Kenapa? Karena lingkaran ini lubang, tidak isi. Itu mengindikasikan bahwa nilai fungsi di titik C tidak ada, meskipun limitnya ada. Karena di sini x menuju C dari kiri maupun x menuju C dari kanan ketemu di titik L di sini, ya, meskipun nilai fungsinya tidak ada. Gambar yang kiri bawah, ya, di situ mengatakan nilai fungsinya ada, yaitu yang biru tapi yang lingkaran isi ini. Ini berarti nilai fungsi di x sama dengan C adalah L. Tetapi limitnya tidak ada. Kenapa? Karena limit kiri berbeda dengan limit kanan. Limit x menuju C dari kiri ketemunya M, sementara limit x menuju C dari kanan ketemunya L.
karena limit kiri dan limit kanan hasilnya berbeda, kita simpulkan limitnya tidak ada. Demikian juga dengan yang kanan bawah. Apa yang bisa kita simpulkan dari keempat sketsa grafik ini, yaitu bahwa limit fungsi itu tidak terkait dengan nilai fungsi di titik itu. Ya. Artinya apa? Baik ada atau tidak ada nilai fungsi pada suatu titik, itu tidak selalu menjamin bahwa limitnya tidak ada. Grafik yang kanan atas ini, nilai fungsinya tidak ada, tapi limitnya ada, yaitu L. Karena limit kiri dan limit kanan ketemu, atau dia dari kiri menuju C dan dari kanan menuju C ketemu dia. Sementara gambar yang bawah, meskipun nilai fungsinya ada, tetapi limit kiri dan limit kanan untuk dua gambar itu tidak sama. Yang artinya limitnya tidak ada. Nah, yang gambar kiri atas inilah yang sempurna, yang nanti akan Anda kenal sebagai suatu fungsi yang kontinu di titik C. Kenapa? Karena limitnya ada, nilai fungsinya juga ada, dan nilai fungsinya serta nilai limitnya sama, yaitu sama-sama dengan L. Limit X menuju C L, nilai fungsi di C juga L. Ya, jadi secara intuisi Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa definisi definisi kekontinuan itu ada tiga. Yang pertama, nilai limitnya ada. Yang kedua, nilai fungsinya ada. Dan yang ketiga, nilai limit dan nilai fungsinya harus sama. Itulah definisi kekontinuan. Ya. Oke. Sekarang kita akan ke slide berikutnya. Kita coba. Nah, ini ilustrasi saja apa arti limit kiri dan limit kanan yang tadi sudah kita singgung dalam contoh sebelumnya. Ya. Dikatakan di sini limit kiri itu notasinya ini, ya. Limit kanan itu notasinya ini, ada tanda plus sebagai superscript atau pangkat dari C, itu mengatakan limit X menuju C dari kanan. Kalau pangkatnya negatif atau superscriptnya ini negatif, itu mengatakan dia menuju C dari kiri, ya. Kalau dia sama-sama L, baik limit kiri maupun limit kanan sama-sama dengan L, maka dikatakan limitnya L, ya. Ada. Tapi kalau limit kiri dan limit kanan tidak sama, itu disimpulkan limitnya tidak ada. Nah, ini contoh soal. Ini ada fungsi yang akan Anda kenal sebagai fungsi yang kontinu. Fungsi yang kontinu sepotong-sepotong. Kalau ini mau dibaca lengkap, fungsi ini bisa Anda baca sebagai berikut. Y atau fx itu sama dengan x kuadrat saat x-nya kurang dari 0. Dia akan sama dengan x ketika x-nya antara 0 sampai 1, dan sama dengan 2 plus x kuadrat ketika x-nya lebih besar sama dengan 1. Nanti ini harus Anda gambarkan pada satu silang suhu, ya, koordinat x dan koordinat y, suhu x dan suhu y. Jangan terpisah-pisah.
Ya. Pertanyaannya adalah A, B, C, D, E, Anda disuruh menghitung limitnya di situ. Ya. Nah, kita coba jawab A. Ya. Di sini ada 2 titik yang harus Anda cermati, yaitu 0 dan 1. Yang artinya Anda harus waspadai di sebelah kiri dan kanan 0 serta di sebelah kiri dan kanan 1. Apalagi di sini memuat tanda kurang dari dan lebih dari, yang itu berarti Anda harus pikirkan di setiap titik adanya limit kiri dan limit kanan. Ya, oke, kita coba yang menjawab A. Ya, di sini dituliskan karena fungsi berubah di 0, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan di 0. Ya. Nah, ini limit X menuju 0 dari kiri untuk fx itu artinya apa? Kembali ke soal. Nah, limit X menuju 0 dari kiri itu berarti X-nya kurang dari 0. Kalau menuju 0 dari kanan berarti X-nya lebih dari 0. Kan begitu. Nah, sesuaikan saja bentuk fungsinya. Untuk yang kurang dari 0, fx-nya apa? Untuk yang lebih dari 0, fx-nya apa? Kemudian masukkan dia menggantikan fx. Nah, ini. Perhatikan ini. Limit x menuju 0 dari kiri untuk fx, maka sama saja dengan limit x menuju 0, tapi fx ini Anda ganti dengan x kuadrat. Kenapa? Karena x menuju 0 dari kiri, berarti itu x kurang dari 0. Kalau x-nya kurang dari 0, berarti kita menggunakan fungsi yang x kuadrat, kan begitu. Ya. Nah, demikian juga ketika x-nya lebih dari 0, untuk x menuju 0 dari kanan, dan x lebih dari 0 itu dimiliki oleh fx sama dengan x. Tinggal dihitung saja, limit kirinya 0, limit kanannya 0, dan sama, berarti kita simpulkan limit x menuju 0 untuk fx itu sama dengan 0. Ya. Nah, perlakuan yang sama atau logika yang sama juga akan Anda lakukan untuk limit x menuju 1. Yang kebetulan di situ X menuju 1 dari kiri, berarti yang Anda pilih adalah yang fungsi yang tengah ini. Karena X menuju 1 dari kiri, itu berarti X kurang dari 1. Ya, hasilnya adalah fx-nya X begitu. Sehingga hasil limitnya adalah 1. Sementara yang menuju 1 dari kanan, berarti dia lebih dari 1. Itu yang paling bawah, yaitu 2 plus X kuadrat. Hasilnya adalah 3. Anda tahu 1 dan 3 itu dua nilai yang berbeda, ya, karena limit kiri 1, sementara limit kanan adalah 3, itu berbeda, maka kita simpulkan bahwa limit fungsi itu tidak ada. Ya, limit fungsinya tidak ada. Oke. Sekarang untuk X sama dengan 2, perhatikan di sini. Untuk X sama dengan 2 tidak ada intervalnya di sini. Artinya apa? Limit X menuju 2 itu Anda cukup memakai yang, karena 2 itu lebih dari 1 kan, sebelah kanan 1, maka Anda cukup memakai fungsi yang ketiga, yaitu yang 2 plus X kuadrat. Ya, sehingga di sini baik limit kiri 2 maupun limit kanan 2 ya tidak berubah. Kita pakai fungsi yang sama, yaitu 2 plus X kuadrat. Hasilnya adalah 6, kan? Ya. Nah,
Nah, ini adalah bentuk fungsi yang ini, ya. Jadi ada 3 grafik yang harus disketsakan pada satu bidang yang sama, ya. Yaitu ini X kuadrat hanya sampai 0, kemudian 0 sampai 1 dia fungsi linear, gitu. Kemudian lebih dari 1 adalah X2 plus X kuadrat. Ini 2 plus X kuadrat. Yang paling kanan ini. Ya. Kurang dari 0 adalah parabola, antara 0 sampai 1 adalah garis lurus, dan lebih besar sama dengan 1 adalah parabola lagi. Itu gambarnya semacam ini. Ya. Nah, kalau di sini, yang ini Anda disuruh menentukan nilai C-nya supaya dia punya limit. Nah, kata-kata supaya atau agar fungsi f(x) itu punya limit secara tidak langsung sudah mengatakan bahwa f(x) punya limit di min 1. Karena dikehendaki f(x) itu punya limit di min 1, maka pastilah limit kiri dan limit kanan di min 1 harus sama. Ya sudah, samakan saja. Perhatikan ini, limit X menuju min 1 dari kiri, maka kita menggunakan fx yang atas, yaitu 3 min cx. Dan limit X menuju min 1 dari kanan, kita menggunakan fungsi yang bawah, yaitu X kuadrat min C. Karena disamakan, ya tinggal 3 plus C sama dengan 1 min C. Ketemu C-nya min 1. Artinya, supaya fungsi ini mempunyai limit di X sama dengan min 1, maka C haruslah sama dengan min 1. Ya. Berikutnya, ini gampang, jadi Anda hanya melihat saja, cukup dilihat, karena bentuk fungsinya tidak diberikan, dia hanya diberikan gambarnya saja, itu lebih mudah malah dari contoh-contoh sebelumnya. Ya. Ini ada soal yang bisa Anda coba lakukan. Ya. Ada 1 AB, 2 ABC, 3 ABC. Ya, bisa Anda coba untuk dipelajari lagi.